Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, apa kabarnya semua? Yang ganteng, yang cantik, soleh dan solehah. Insya Allah kita semua dalam kesehatan yang sempurna Allah berikan ya. Kemudian alhamdulillah kita bersyukur masih bisa diberikan kesehatan, kemudian kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka secara online untuk melanjutkan pembelajaran kita ya. Namun sebelumnya untuk memohon keberkahan dari Allah, kita seperti biasa kita mulai kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan doa sebelum belajar dimulai. Selesai. Baik. Ya, jazakumullah kepada kalian semua yang sudah seperti biasa yang sudah mengumpulkan pekerjaan atau tugas kalian yang kemarin. Ya, sudah diperiksa, Masya Allah, secara proses sudah banyak yang benar, tinggal berhitungnya ya, disempurnakan lagi, nanti dilihat lagi ya, karena di awal ini akan Pak Iqbal bahas dulu tugas yang kemarin. Tapi sebelumnya mohon maaf, informasi di ending pembelajaran kita yang lalu, pertemuan kita, Pak Iqbal kasih informasi kita akan hari ini kita bahas problem solving. Ternyata belum, masih ada satu, yaitu operasi hitung campuran ya. Oke, sebelum itu kita bahas dulu yang tugas yang kemarin. Oke, ya, tugasnya yang halaman 39 ya. Oke ya, siap. Nomor 1 6/10 dibagi 12/15 gitu ya. Gitu? Oke. Ya. Yang pertama, ini sudah jadi pecahan biasa semua. Oke, bisa langsung diproses ya. Itu prinsipnya, jangan lupa. Yang pertama tetap 6/10 ya. Bagi berubah jadi kali, kemudian ini dibalik. Jadi 15/12. Nah, baru kita proses setelah jadi perkalian dengan lirik-lirik. Oke, yang mana nih? Ini bisa ya? Ini dibagi 6/1, ini dibagi 6/2. 10 sama 15 sama-sama bisa dibagi 5. Ini 2, ini 3. Masih ada lagi? Nggak bisa. Oke, kalau gitu kita hitung. 1 kali 3, 3 per 2 kali 2, 4. Masih bisa disederhanakan? Tidak. Ini yang paling sederhana. Nomor 1 selesai. Mudah ya, Nak ya? Oke. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Nomor 9 ya, langsung ya. Nomor 9, ini dihapus dulu ya. Kecil soalnya papan tulisnya. Atau mungkin lebih ke kiri. Bisa jadi bagi 2 ya. Oke, nomor 9. Mudah-mudahan masih kelihatan di sini. Nomor 9. Oh, desimal ya. 8,9 dibagi 2,3. Siap. Nah, kemarin sudah Pak Iqbal ajarkan cara merubah desimal menjadi pecahan biasa. Biasa ya. Nanti ada lagi desimal menjadi pecahan campuran, bisa, gampang lagi, sama mudahnya ya. Ini dijadikan pecahan biasa dulu karena kita berhitung pembagian atau perkalian. Jadi kan memang harus dijadikan pecahan biasa. Oke. 8,9 dihilangkan koma jadi 89 per di belakang koma ada 1 per 10 dibagi 2,3 dihilangkan koma jadi 23 per di belakang koma ada 1 per 10. Gitu kan? Betul ya soalnya. Oke, ya. Proses bentuk keperkalian 89/10 dikali 10 per 23. Begitu, oke? Ini habis 10 bagi 10. Sama-sama dibagi 10. 1, 2, 3 sama 89. Bisa dibagi 3? Enggak. Oh, ini udah bilang prima. Jadi langsung ya, nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi 89 per 23. Oke. Kalau sudah begini, tinggal disederhanakan. Atasnya lebih besar, berarti dengan cara rumah. Gini ya. Oke, 89 dibagi 23. 23 yang mendekati. 23 kali 1 masih kurang. 23 kali 2, 46 masih kurang. 23 kali 3, 69 masih kurang. Kalau dikali 4, lebih. Berarti 3 ya. Berarti 3, ini tadi berapa? 3 kali 23, 69. Sisanya 0, 2.
Nah, 20 bagi 23 berarti 20/23. Tuh ya. Jangan takut dengan angka besar. Ya, setelah dijadikan pecahan, ya kecil jadinya ya. Mudah. Oke. Sini. Oke. Sip. Udah ya. Ternyata masih nggak muat juga. Cuma satu nomor. Aduh. Apa-apa lah ya. Soalnya Pak Iqbal masih WFK. WFK bukan WFH ya. Work from kantor. Sekarang bukan di kelas lagi ya. Oke. Pak Iqbal hapus ya. Sudah lihat ya caranya. Oke. Nanti diulang-ulang aja videonya seperti biasa. Yang ketiga nomor 10 ya. Yang ketiga nomor 10. Siap. Nomor 10 apa katanya? 12,5 dibagi 0,5. Nah, sama aja ya. Hilangkan komanya. 125/10. Di belakang koma ada 1. Dibagi 5/10. Sama, di belakang koma ada 1 ya. Oke. 125/10 dikali 10/5. Bu, enak. Coret-coret. Ah, dibagi 5 bisa. Ya enggak? 125 dibagi 5 berapa sih? Nah, kamu hitunglah ya. Dengan cara rumah. Ya, 25 kan? Ini 1. Nah, gitu. Oke. Jadi hasilnya adalah 25 kali 1, 25/1 sama dengan 25. Ah, nggak ada bilangan pecahan jadi bulat. Keren ya. Bisa terjadi seperti ini. Oke? Paham ya? Sama prosesnya. Ya. Yang belum hasilnya belum benar dibenarkan, yang prosesnya belum benar diperbaiki ya, yang belum sederhana disederhanakan gitu ya, supaya hasil lebih sempurna. Oke? Sip. Nomor selanjutnya. Udah ya? Pak Iqbal hapus. Oke. Baiklah, celah. Nomor 13 ya, yang keempat nomor 13. Apa katanya? 8/12 dibagi 2/4. Oh, campuran. Oke. Ingat prinsipnya, kita rubah semuanya ke biasa. 8/12 dibagi, ini kali 2, 8. 8 tambah 2, 10/4. Nah, sudah begini kita rubah ke perkalian. 8/12 dikali 4/10. Betul ya? Oke. Ini silang, dilirik-lirik. Sama-sama dibagi 4 bisa. Ini 3, ini 1. Ya nggak? Ini sama-sama dibagi 2. Ini 4, ini 5. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Oke? Masih ada yang bisa? Nggak ada lagi. Tinggal dihitung. 4 kali 1, 4. 3 kali 5, 15. Betul nggak? Betul. Nggak bisa disederhanakan lagi? Ini paling sederhana. Oke. Terakhir. Nomor 14 ya. Nomor 5, soal kelima nomor 14. 7/6/7. 7/6/7 dibagi 32/21. Gini ya. Nah, biarin aja gede, nggak apa-apa. Rubah ke pecahan biasa dulu. 49. 7 kali 7, 49. Ditambah 6. 49 ditambah 6, 55. Ya nggak? Betul nggak? Ya, betul nggak? Ya, kadang-kadang salah ngitung nih. 49 ditambah 6. Ya, 55. Dibagi 21 kali 3, 63. 63 tambah 2, 65/21. Gitu ya? Betul ya? Oke, kita rubah. 55/7 dikali 21/65. Kelihatannya aja gede-gede. Pas disilang-silang udah dapat, udah kelihatan soalnya, ya nggak? Ini bagi 7, 1. 21 bagi 7, 3. Tuh, jadi kecil. Ini sama-sama dibagi 5. Ingat ya, kalau bilangan yang belakangnya 5, pasti bisa dibagi 5. Ya? Jadi gampang aja ngelihatnya. Kalau belakangnya 5, pasti bisa dibagi 5 tuh. Sama-sama 5. Ya udah bagi 5. 55 bagi 5, 11. 65 bagi 5, berapa? 13. 13. 65 bagi 5, berapa sih? maaf. 65 bagi 5. Ya 13 ya. Gini aja bingung. 1 kali 5, 5. Ya 13. Tuh. Jadi hasilnya
Masih bisa dibagi lagi? Enggak. 11 kali 3, 33. 1 kali 13 per 13. Nah, nih. Ya. Ini hasilnya. Atasnya lebih besar. Sederhanakan dengan cara rumah. 33 bagi 13. Oke, berapa ya? Caranya gampang. Kaliin urutin dari kali 1. 13 kali 1, 13. Masih kurang. 13 kali 2, 26. Masih kurang. Pokoknya cari yang pas atau paling dekat. Ya, tapi nggak boleh lebih. Ya. 13 kali 3, 39. Nah, ini 33 lebih, berarti nggak boleh. Berarti 13 harus dikali 2. 2 kali 13 tadi, 26. Sisanya 7. 7 bagi 13, ya 7 per 13. Selesai sudah. Jadi 2, 7 per 13. Nih, ada yang betul semua? Ada? Mantap. Ya, jadi seperti itu. Ya. Oh, ngalingin aja. Ya, kayak begitu. Ingat ya. Prinsipnya, saya ulangi lagi, ya bisa dilihat ya. Saya ulangi lagi, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, prinsipnya adalah bawahnya harus sama. Kalau belum sama, harus disamakan dulu. Caranya adalah pilih bilangan yang paling besar, yang di bawahnya nih, pilih paling besar. Kalau bisa dibagi semua, boleh digunakan. Kalau tidak, dikalikan. Kalau dikalikan terlalu besar, cari bilangan yang lebih kecil yang bisa dibagi oleh bawahnya semua. Tuh ya, kalau udah sama baru boleh ditambah atau dikurang. Kalau perkalian ya dan pembagian sama prinsipnya. Jadikan semuanya mau pecahan apapun jadikan pecahan biasa. Oke, kecuali perkalian boleh jadi desimal boleh, susun ke bawah gitu boleh ya. Tapi kalau pembagian semuanya harus jadi pecahan biasa, kemudian dilirik. Gunanya untuk apa dilirik-lirik? Untuk disederhanakan supaya lebih kecil bilangannya. Kalau nggak dilirik boleh nggak? Boleh, cuma jadinya besar. Ya, kita cari yang mudah. Ya nggak? Dilirik-lirik dulu supaya hasilnya mudah. Karena biasanya masalahnya kalian ngitungnya bisa, cuma menyederhanakannya itu bingung. Ya, biasanya kendalanya di perkalian. Maka sebelum bilangan itu besar, dikecilin dulu, disederhanakan gitu supaya lebih mudah. Oke, paham ya? Baik, Pak Iqbal hapus karena kita akan maju tak gentar. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya masih dalam pecahan ya, sebelum yang terakhir ternyata operasi hitung campuran. Nah, kalau prinsip menghitungnya udah ya, tadi barusan Pak Iqbal jelaskan, ingetin lagi. Nah, kalau campuran mau bilangan bulat, mau bilangan cacah, mau pecahan atau bilangan apapun ya, kaifiatnya sama. Apa itu? Ada 3, masih ingat? Ya, prioritas. Ya, maksudnya prioritas. Yang pertama operasi hitung dalam kurung, yang kedua kali bagi, yang ketiga baru tambah kurang. Kalau kali bagi dan tambah kurang dua-duanya ada gitu. Kita mulai dari sebelah kiri yang mana duluan dan beri tanda senyum yang akan dikerjakan duluan. Ingat ya, beri tanda senyum yang akan kita kerjakan duluan, yang lainnya cuekin dulu. Paham ya? Mengingatkan lagi. Karena nanti dibilang pecahan juga sama. Sekali lagi, operasi hitung dalam kurung itu paling utama. Tidak peduli dia kali, tambah, bagi, atau kurang, nggak peduli. Yang penting yang dalam kurung, operasi hitungnya ada, itu kerjain duluan. Itu paling kuat. Yang kedua, kali bagi. Ya, kali bagi. Ya, kalau dalam kurung udah selesai atau nggak ada, langsung ke kali bagi. Kalau ada dua-duanya, mana duluan? Sebelah kiri. Yang mana duluan ya. Kalau ini udah selesai, nggak ada kali, nggak ada bagi, baru tambah atau kurang. Begitu seterusnya. Oke? Siap. Nah, contoh misalnya. Contoh di buku kamu halaman 40. Kamu lihat. Ya. Misalnya berapa tuh? 2/3. 2/3 dikali 7/3 ditambah 1/3. Nah, lihat. Ada kali, ya, ada tambah. Ya, udah campuran nih. Pokoknya lebih dari satu operasi itu udah campuran. Oke? Mana disenyumin duluan? Nggak ada dalam kurung, berarti kali ya. Nih, kita kerjakan duluan. Hitung dulu. Ya. Hitung dulu. 2/3 dikali 7/3. Gitu kan? Atau langsung deh, sorry. Jangan begini, jangan tulis ulang, boros. Ini kita kerjakan duluan ya. Ada yang bisa dilirik-lirik nggak? Ini sama ini sama ini. Ada nggak? Atau atas bawah? Ada nggak? Nggak ada yang bisa dilirik ya. Ya udah kaliin aja. 2 kali 7, 14 per 3 kali 3 per 9. Ditambah
1/3. Nah, gimana kalau penjumlahan? Udah sama belum bawahnya? Belum. Samain dulu. Langkah pertama, per ditambah per sama dengan. Oke. Yuk, kita pilih bawahnya yang mana? Pilih yang paling besar, 9. Bisa dibagi 3? Bisa. Ya udah enak, boleh digunakan. Nah, gitu ya. 9 bagi 9, 1. 1 kali 14, 14. 9 bagi 3, 3. 3 kali 1, 3. Gitu kan? Jadi hasilnya 17/9. Ya, ingat? Atasnya lebih besar nih dari yang bawah. Berarti sederhanakan dengan cara rumah. 17 bagi 9. Ya, yang paling mendekati kalau 2, 18 lebih. 1 berarti. 1 kali 9, 9. Sisanya 8. 8 bagi 9, 8/9. Jadi hasilnya adalah 18/9. Betul nggak? Tuh, betul kan bawahnya? Belum lihat pada baik tuh ya. Oke? Paham? Ya, jadi mengulang ya, gabungan 4 operasi hitung pecahan yang sudah kita pelajari. Ya, ini digabung nih. Ya, ada tambah, kurang, kali, bagi, nanti dicampur. Oke? Baik. Dah. Sekarang contoh yang kedua. Apa nih contoh yang kedua? Oh, 1/8 ditambah 3/4 dibagi 1/3. Nah, lihat. Ya. Mana yang didahulukan, mana yang disenyumin? Ini dulu. Karena apa? Bagi lebih kuat daripada tambah, walaupun posisinya di belakang. Ini dulu yang dikerjakan, ya enggak? Berarti 1/8 ditambah yang tidak disenyumin kan ditulis lagi, gitu ya. Ya. Ada yang bisa dilirik? Oh, bisa. Ini sama ini sama-sama dibagi 3. Ini 1. Oh, sorry. Ya Allah. Sorry, maaf. Masih pembagian ya. 3/4 dibagi 1/3. Maaf. Ya, ini dirubah dulu kan. Nggak boleh ada tanda bagi. Lupa Pak Iqbal. Maaf. 3/4 dikali ini dibalik 3/1. Oke? Begitu ya. Jadi, ini dulu kan tetap karena jadi tanda kali tetap lebih kuat. Ditambah. Coba, ada yang bisa dilirik? Nggak ada. Berarti langsung dikalikan seperti tadi. 9/4 kali 1/4. Udah deh. Kalau udah begini ya tinggal ditambah. Per ditambah per. Sama dengan. Bawahnya yang paling gede. 8 bisa dibagi 4? Bisa. Ih, enak banget ya contohnya. Boleh dipakai. 8 bagi 8, 1. 1 kali 1, 1. 8 bagi 4, 2. 2 kali 9, 18. Jadi jumlahnya 19/8. Lagi. Ya, lebih besar pakai cara rumah. 19 dibagi 8. 2 ya. 2 itu 16. Sisanya 3. 3 bagi 8, 3/8. Jadi 2, 3/8 hasilnya. Ya, betul. Ya, mohon maaf ya, tadi Pak Iqbal lupa. Oke. Ingat ya, kalau pembagian harus dirubah ke perkalian dulu. Tetap ya, kan sudah yang kemarin baru aja kita pelajari. Oke? Paham ya? Nah, seperti ini. Ya, jadi ya begitulah kalau operasi campuran agak panjang. Sabar, pelan, nanti ketemu hasil akhirnya. Ya, seru tapi soalnya enak. Ya, tuh liatin, perhatikan, pahami. Baik, sudah? Oke, hapus ya. Kita contoh yang ketiga, yang agak panjang. Jadi bisa dimacam-macam soalnya ya. Namanya campuran. Mau pakai cendol, mau pakai buah, mau pakai macam-macam ya. Banyak, bisa banyak-banyak gitu kan. Namanya campuran. 3/5 ditambah 0,4 dikali 6/8 dibagi 0,5 gitu ya. Nah, seru nih. Suka saya soal yang begini nih. Seru ya. Mana dulu? Nih, yang paling kuat. Oke, yang tidak tulis lagi. 3/5 ditambah. Coba kamu perhatikan. Ya. 0,4 dikali 6/8. Ayo, prinsipnya dalam perkalian apa? Yang pertama, jadikan pecahan biasa.
Jangan lupa, kembali lagi. Jadikan pecahan biasa. 0,4 kalau jadi pecahan biasa gimana caranya? Hilangkan komanya, jadi tinggal 4 per, di belakang koma ada 1, per 10. Dikali 6 per 8, dibagi. Lihat. Sama. Ya. Dibagi 0,5. Jadikan pecahan biasa. Nah, pecahan biasanya jadi berapa? Ya, hilangkan koma, 5 per 10. Baik, jadi ini dulu kan. Tuh, kembali lagi ya. Kembali lagi. Jadi 5 per 5 3 per 5 ditambah. Ini langsung dikali. Coba lihat, dilirik-lirik bisa nggak? Bisa, ini dibagi 4. 1, ini 2. 10 sama 6 bisa dibagi 2. Ini 5, ini 3. Masih ada lagi? Nggak bisa. Berarti 1 kali 3. 3 per 5 kali 2. 10. Gitu kan? Betul nggak? Nah, dibagi, tulis lagi yang nggak disilangin. 5 per 10. Gitu kan? Mana yang duluan sekarang? Yang ini. Tapi ini masih tanda bagi. Harus dibalik. Berarti 3 per 5 ditambah 3 per 10 bagi berubah jadi kali, ini dibalik 10 per 5. Oke, ini bisa dicoret. Tuh. Ya, ini dulu ya kerjakannya. Pak Iqbal lanjutkan di sini ya, Nak ya, di samping ya. Berarti hasilnya yang tidak disenyumin tulis lagi. 3 per 5 ditambah 3 kali 1, 3. Per 1 kali 5, 5. Ya, enak banget. Udah sama bawahnya. Ya, kalau udah sama ya udah tinggal dijumlah gitu ya. 3 tambah 3 6 per 5. Atasnya lebih besar. Cari lagi dengan cara rumah. 6 bagi 5 1. 1 kali 5 5, sisanya 1. 1 per 5. Jadi 1 per 5. Betul nggak? Iya. Lihat. Enak kan? Ya. Jadi sekali lagi, yang sudah kita pelajari sekarang digabung jadi satu soal ya. Tadinya terpisah-pisah, tambah-tambah aja, kurang-kurang aja, kali-kali aja, bagi-bagi aja. Sekarang digabung. Ya, sekarang digabung. Prosesnya sama. Ya, satu-satu kita kerjain, yang ini dulu, yang ini dulu, yang nanti juga ketemu hasil akhirnya. Ya, nggak ada yang berubah sama sekali dari proses yang sudah kita pelajari 4 operasi hitung kemarin. Oke? Seperti ini. Paham ya? Nah, 3 contoh sudah. Pak Iqbal mau kasih 1 contoh lagi. Karena dari kemarin belum ketemu bilangan persen kan. Nah, di sini nih ada persen nih ya. Oke, ini Pak Iqbal hapus dulu. Tadi di awal Pak Iqbal sudah menyinggung cara merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Misalnya ya, 1,5 itu kalau pecahan biasanya jadi hilangin komanya gitu kan. Jadi 15 per 10. Oke. Gitu kan? Ini jadi pecahan biasa. Tapi bisa nggak jadi pecahan campuran? Bisa. Kenapa? Pecahan campuran itu apa sih? Ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahannya. Kan gitu? Coba kamu lihat, 1,5 ada bilangan bulatnya nggak? Ada, ini 1. 1 itu bilangan bulat, di belakang koma itu pecahan namanya. Ya. Sama juga kalau pecahan campurannya seperti ini. Pecahan campuran misalnya, 1, 3 per 4 misalnya. Gitu kan? Ada nggak bilangan bulatnya? Ini bilangan bulat, pecahannya 3 per 4. Gitu ya. Kalau 1,5, 1 bilangan bulat, 5-nya ini pecahan, di belakang koma ini pecahan. Ya, pokoknya di belakang koma itu namanya pecahan. Ada tanda per, itu namanya pecahan. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang kalau 1,5 jadikan pecahan biasa udah ngerti. Tapi kalau dijadikan pecahan campuran ini jadi berapa? Gitu kan? Ini lebih gampang lagi. Bilangan bulatnya berapa? 1. Ya tulis aja dulu 1 di depan. Gitu kan? Lalu pecahannya berapa? Lihat di belakang koma sama ini. Di belakang koma angka berapa? 5. Ya 5 per di belakang koma 1 angka. Ya 10. Tuh. Iya kan? 1, 5 per 10. Benar nggak? Ini sama ini sama. Benar nggak? Coba 15 per 10. Kalau kita jadikan pecahan biasa, kan
disederhanakan, kan dibagi cara rumah, bagi 10. Ya enggak? Yang mendekati 1. 1 kali 10, 10. Tuh. Dikurangin 5. 5 bagi 10, 5 per 10. Tuh, sama kan? Ya, mudah banget. Mudah. Jadi, saya ulangi lagi. Misalnya contoh lain, 3,6 misalnya ya. 3,6. Kalau pecahan biasa, 36 per 10. Betul? Kalau dijadikan campuran, ada nggak campurannya? Ada 3. Ini bilangan bulat, ya nggak? 3 bilangan bulat, ya kan? Bilangan di belakang komanya berapa? 6 per, di belakang koma 1 per 10. Jadi 36 per 10. Coba nih dibagi dengan cara rumah. Sama. Gitu. Jadi kalau pecahan biasanya ini, pecahan campurannya ini. Kalau 0,6, 0,6. Ya, ini kan jadi, ya, kalau dijadikan pecahan biasa, 6 per 10. Oke. Bisa nggak dijadikan campuran? Ya, nggak bisa. Kenapa? Ada bilangan bulatnya nggak? Ada 0. 0 kan nggak ada angkanya. Jadi bukan bilangan bulat 0 itu. Ya, bilangan bulat itu 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 bukan bilangan bulat. Oke? Dia tidak ada isinya. Jadi, dia tidak punya bilangan campuran. Cuma bilangan pecahan biasa. Paham? Nah, itu kalau desimal. Jadi enak ya, nak rubah. Coba contoh lagi, mungkin kamu masih bingung. Misalnya 4,23 misalnya. 4,23. Kita jadikan pecahan biasa. Hilangin komanya. 4, 2, 3 per. Di belakang koma ada berapa angka? 2. Jadi per 100. Kan gitu. Atau kalau dijadikan pecahan campuran, jadi berapa? Lihat bilangan bulatnya berapa? 4. Ya, 4 paling depan. Per, ya. Bilangan belakang koma berapa? 23. Ya, di belakang koma ada berapa angka? 2 per 100. Coba aja ini sama ini, ya, dibagi dengan cara rumah. Pasti hasilnya segini. Sama, gitu ya. Ini sama, ini sama, ini juga sama, gitu. Oke? Ya, saya mengingatkan dulu, karena nanti di soal yang banyak-banyak itu ada yang begini soalnya ya. Ya, oke. Ini yang bilangan desimal ke pecahan biasa atau campuran. Paham? Oke, baik balapus. Ya. Ini harus dilatih ya, supaya nggak lupa, harus dilatih nanti. Bagaimana dengan bilangan persen, misalnya ya? Persen, misalnya 25%. Yang namanya persen, itu artinya per 100. Berapapun persen, itu per 100. Kalau 25%, jadikan pecahan biasa, iya 25 per 100. Gitu. Ya. Bisa disederhanakan? Bisa. Ya. Coba disederhanakan lagi. 25 bagi 5, 5. 100 bagi 5, 20. Ini masih bisa disederhanakan lagi? Bisa. 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Nih hasil akhirnya. Jadi 25% itu sama dengan ini, atau ini. Gitu, ya. Bilangannya cari yang paling sederhana kalau buat berhitung, ya. Misalnya berapa ya? 35% misalnya. 35% berarti 35 per 100. Pasti per 100 kalau persen. Pasti, ya. Tinggal disederhanakan. Lagi sama-sama dibagi 5, 7. Ini dibagi 5, 20. Oke, berarti 7 per 20. Kalau misalnya 17% misalnya ya. Jadi berapa pecahannya? Ya 17 per 100. Bisa disederhanakan? Nggak bisa. Ya udah, ini paling sederhana gitu. Ya, kalau bisa disederhanakan terus sampai paling kecil, sampai mentok ya. Kalau nggak bisa, ya udah begini. Ya ini namanya bilangan sederhananya gitu. Oke? Paham? Baik. Nah, maksud saya akan kasih contoh di sini ya. Ini cara merubah persen ke pecahan biasa. Ya? Paham ya? Nah, saya hapus dulu. Oke, tadi sudah desimal, pecahan biasa atau campuran. Ya, ini sekarang persen, ke pecahan biasa seperti ini. Oke, saya hapus ya. Gampang-gampang ngerubahnya itu. Asal paham maksudnya gitu ya. Persen itu per 100 maksudnya. Oke, saya kasih contoh misalnya. Soalnya panjang lagi, kembali lagi ke materi kita, ke campuran ya. 5, berapa tuh? 5, 1 per 5 dikurang 2
1/4 dikali 0,5 ditambah 45%. Nah, lengkap ya. Ada campuran, ada desimal, ada persen. Asik. Asik ya. Baik. Yang mana dulu yang harus kita kerjakan? Nih dulu kan, perkalian kan? Berarti yang enggak ditulis lagi. 1/5 dikurang. Oke? Ini dulu kan? Ya, kita kerjain ini dulu, betul? Ya, perkalian. Berarti harus dirubah ke pecahan biasa. Ya, 4 kali 2, 8 tambah 1, 9/4. Gitu kan? Dikali, nah, 0,5 pecahan biasanya berapa tadi? Ya, hilangin komanya, jadi 5/10. Ditambah 45%. Gitu ya. Ini ditambah 45%. 45%-nya kita rubah dulu yuk ke pecahan biasanya. Walaupun jangan deh. Ini kita selesaiin dulu deh ya. Nanti dulu belakangan. Maaf, kita ini Pak Iqbal ulang ya. Ini dulu kita kerjakan karena udah terlanjur kita mengerjakan yang ini. Oke, tinggal dihitung. Berarti 1/5 dikurang. Ada yang bisa dilirik-lirik? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Jadi 45. Oh sorry, 5 sama 10 kan bisa, iya nggak? Ih, ngapa gede-gede ya? 5 sama 10 bisa sama-sama dibagi 5. Ini 1, ini 2. Tuh, jadi hasilnya 9 kali 1, 9, 4 kali 2, per 8. Nah, ditambah, nah ini dia maksud Pak Iqbal tadi. 45%, yuk kita jadikan pecahan biasa yuk. Ya, yang ini ya, yang 45%. Berarti 45% per 100. Gitu kan? Bisa disederhanakan nggak ini? Bisa, sama-sama dibagi 5. Bagi 5, 9, bagi 5, 20. Gitu kan? Betul nggak? Betul. Ada lagi? Enggak. Kita masukkan di sini. Ya. Jadi boleh ya. Jadi sebelum berhitung, kalau pecahan mau disederhanakan dulu, boleh nggak? Boleh. Nggak masalah sama sekali. Nggak apa-apa. Ya? Oke. Dah. Sekarang sudah selesai. Ya, berarti yang tinggal yang ini kan? Pengurangan dulu deh. Ya, satu-satu deh. Supaya mudah. Oke? Jadi, 5 per dikurang per ditambah. Ya, ini tulis lagi gitu ya. 9/20. Boleh. Ini dulu ya maksudnya nih. Kita kerjakan yang ini dulu. Ini dicuekin dulu. Kan campuran satu-satu gitu ya. Mau langsung boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi takut ribet ya. Ini diambil 8 bagi 5 nggak bisa. Jadi kaliin aja deh. Ini 40. Ini 40. Gitu kan? Betul nggak? Oke. 40 bagi 5, 8 kali 1, 8. Ya kan? 40 bagi 8, 5. 5 kali 9, 45. Nah, lihat yang kayak kemarin nih. Lanjutannya di sini ya. Lanjutannya ya, di sini. Lihat deh. 8 dikurang 45 kan nggak bisa. Gimana caranya kemarin? Pinjam 1 dari 5. 5 jadi tinggal 4. Satunya jadi berapa? 40/40. Ditambah 8/40. Jadi 48/40 dikurang 45/40 ditambah 9/20. Ini dulu ya. Kan kita masih ngerjain yang ini, yang depan. D. 4 dikurang nggak ada lagi temennya, berarti tinggal 4. 48 dikurang 45. 3/40. Ya kan? Baru dikurang yang ini, 9/20. Samain lagi. 4, aduh, mana nih tempatnya nih? Masih kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. 4 per dikurang per sama dengan. Ya, ambil yang paling besar ya, 40. Bisa dibagi 20 kan? Oke. 40 bagi 40, 1. 1 kali... Gimana ya? Ini nggak muat ini. Pak Iqbal ulang lagi deh. Ya, Pak Iqbal ulang ya. Soalnya nggak muat nanti susah ini jelas ini. Ulang. Supaya... papan tulisnya kecil banget. Oke. Di sini deh, dari sini nulisnya ya. 5, 1/5. Terus
dikurang 2/4 dikali 0,5 ditambah 45% ya. Jadi ini dulu tadi ya, 1/5 dikurang 9/4 dikali 5/10 ditambah 45% tadi berapa? Bagi 5, 9/20. Tadi ulang yang tadi ya. Dapatnya kan udah tahu ya dari mana 45/100. Disederhanakan ya. Berarti yang ini dulu 1/5 dikurang, ini tadi bisa dilirik, ini 1, ini 2, jadi 9/8 ditambah 9/20. Selanjutnya ini, gitu kan? Kita kerjain dulu, ini cuekin dulu. Ya, 5 dikurang ditambah 9/20. Tadi ini 40, ini 40 gitu kan? 40 bagi 5, 8 kali 1, 8. 40 bagi 8, 5. 5 kali 9, 45. Karena 8 dikurang 45 nggak bisa, pinjem. Kayak yang pertama dulu ya. Pinjem dari bilangan bulatnya. Ya, 5 dipinjem 1 tinggal 4. Ya, jadi berapa satunya? Jadi lihat bawahnya. Karena bawahnya 40, jadi 40/40. 40/40 ditambah 8/40. Jadi 48/40 ya, dikurang 45/40. Nah, ini yang tadi belum diapa-apain, biarin aja. Jadi hasilnya 3/40 ya, ditambah 9/20. Nah, ini kita hitung sekarang ya. 4 ditambah ya. Pilih yang paling besar. 40 bisa dibagi 20 kan? Bisa. Jadi pakai 40 juga. Nah, 40 bagi 40 1 kali 3 3. 40 bagi 22 kali 9 18. Gitu kan? Ya udah, hasilnya berarti ini 4 nggak ada temennya, berarti 4 tetap. Ini 21/40. Tuh ya, contoh yang ini. Ya, maksud saya ingin menjelaskan tadi, memperlihatkan ketika ada pecahan desimal atau persen di dalam operasi hitungnya ini, di dalam soalnya. Ya, jadi prosesnya tetap kalau perkalian harus rubah ke pecahan biasa. Baik itu desimal ataupun persen. Paham ya? Oke? Coba kamu lihat lagi. Tuh ya. Kalau sudah seperti biasa, harus dilatih ya. Jadi sekali lagi modalnya harus sabar dalam mengerjakan soal-soal atau permasalahan operasi hitung campuran. Karena memang panjang prosesnya. Satu-satu gitu ya. Satu soal itu bisa jadi 3 soal gitu kan. Ya, kalau yang kemarin-kemarin kan 1 ya 1 gitu. Tambah ya tambah aja, kurang ya kurang aja gitu kan. Kalau sekarang bisa macam-macam. Gitu. Nah, makanya kita harus berlatih. Mana nih? Ya, latihan halaman berapa nih? 41 ya? 41. Ya, yang atas nih. Ya, yang atas. Cuma nomornya catat ya. Nomor 1. Cuman tetap Pak Iqbal kasih soal 5 aja. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 5. Dan nomor 6. Nah, ini dia. Oke. Dia soalnya ya. 1, 2, 3, 5, 6. Sekali lagi ya, jangan mudah putus asa. Sabar dalam mengerjakannya karena prosesnya agak panjang ya, pelan-pelan ya. Kayak kemarin kayak hitung campuran bilangan bulat, kayak hitung campuran bilangan cacah. Kan panjang-panjang tuh. Tapi kalau diruntun kayak kamu kemarin tuh hebat-hebat ya. Jago-jago tuh. Kenapa? Karena sabar ya. Sama juga ini. Kalau sudah paham 4 operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang digabung jadi 1 soal. Gitu ya. Paham ya? Paham ya. Jadi pelan-pelan, sabar. Diberi tanda senyum yang mau dikerjakan duluan. Seperti biasa, karena ini operasi campuran. Ingat sekali lagi prioritasnya adalah operasi dalam kurung, kali bagi, tambah kurang. Oke ya. Baik, oke ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita.
Sekali lagi, kalau ada yang belum kalian pahami, boleh kalian tanyakan melalui WA Pak Iqbal. Siap ya. Tapi jangan terlalu malam ya, Nak ya. Kalau terlalu malam, besoknya baru Pak Iqbal jawab. Ya, karena kalian juga harus istirahat kan. Oke, maksimal jam 9 tuh udah close. Oke, lewat dari jam 9, Pak Iqbal tampung dulu soalnya. Nanti baru Pak Iqbal jelaskan. Oke ya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memahaminya. Oke? Dan tidak akan ada manusia yang paham kecuali dia mau berlatih, mau belajar. Ya, kalau dilihatin doang gampang gitu ya, ngeliatin, oh kelihatan gampang ya. Coba kalau nulis sendiri. Dan nanti ketemu masalah yang kalian hadapi. Nah, itu nanti terpecahkan. Kalau sudah terpecahkan, sudah lancar, kalian nanti jadi paham. Oke, Nak? Baik, mari kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, berikutnya baru. Nih, berikutnya baru kita akan pelajari problem solving atau pemecahan masalah tentang pecahan ya. Baru bukan hari ini, kemarin salah. Maaf. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.